bahwa Anda menyiarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan makna. Menyiarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan makna adalah sebuah aktivitas yang kita namakan fitnah. Jadi kalau Anda menyiarkan tentang Kristen tidak sesuai dengan makna orang Kristen, Anda sedang melakukan fitnah terus-menerus, fitnah terus-menerus. Sehingga saya mau nanya, apakah demikian Anda diajarkan oleh keyakinan Anda untuk memfitnah orang lain? Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Pada episode hari ini merupakan lanjutan dari perbincangan kami pada episode sebelumnya yang membahas tentang pernyataan-pernyataan Uni Riva tentang Rasul Paulus. Kita akan lanjutkan Bapak Ibu Saudara untuk berbincang dengan Gideon pada hari ini. Halo bro, kita akan lanjutkan ya bro pernyataan-pernyataan dari Oniriva ini bro. Pertanyaan berikutnya bro, yang pertama untuk hari ini, di dalam Amsal 3 ayat 7 itu dilarang untuk mengaku bijaksana. Dan Oniriva bilang Paulus melanggar ayat ini karena di dalam 1 Korintus 10 ayat 15 Paulus mengaku bijaksana. Gimana bro menanggapi pernyataan tersebut bro? Silakan bro. Ya, kalau kita melihat di dalam 1 Korintus, ya, bahwa dikatakan Paulus mengaku bahwa ia bijaksana. Sebenarnya begini, Umi itu harus memahami bahwa ada memang orang bijaksana, ada tidak. Tergantung dasarnya mana. Ya, tergantung dasarnya mana. Kalau kita melihat di Amsal, ya, yang Umi gunakan, jangan seorang pun menganggap bijak, dirinya bijak. Di Amsal 3 ayat 7, coba perhatikan ayat atasnya. Itu kan Salomo sedang menyampaikan bahwa kita nggak boleh menganggap diri kita bijak tanpa Tuhan. Sedangkan di dalam 1 Korintus, Paulus mengatakan untuk jemaat Korintus menimbang apakah yang Paulus katakan itu bijak. Karena yang dia gunakan, baca dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai dia berkata bahwa dia bijaksana, ayat 15. Itu dia dengan dasar bukan kepada dirinya lagi, tetapi kepada sumber satu-satunya, yaitu fakta historis pernyataan Tuhan pada Israel. Dan dia berkata bahwa karena itu, ayat 14, saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah penyembahan berhala. Itu penutup. Jadi Paulus ini mengembalikan pola pikir itu kepada firman Tuhan. Jadi dia bijak karena dia bersama dengan Tuhan. Amsal 3 itu jangan engkau menganggap dirimu sendiri bijak, itu tanpa Tuhan loh. Jadi harus dipahami. Baca dulu konteksnya, jangan satu ayat dipotong, lalu sepertinya dikontradiksikan. Itu permainan klasik sekali. Demikian bro. Ya bro, pertanyaan yang kedua bro. Di sini Oniriva dia menentang pengakuan Paulus yang dimana dia bilang Paulus mengaku bahwa Paulus bertemu dengan Mesias. Padahal Yesus sendiri berkata di dalam Matius 24 ayat 23 sampai 26, untuk di ayat 23 itu Yesus menyatakan bahwa pada waktu itu jika orang berkata padamu lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Berarti menurut Uniriva, kalau Paulus menyatakan dia bertemu Mesias, jangan dipercaya. Karena juga ketika Paulus ada pada saat itu, Yesus udah naik ke surga. Bagaimana bro menanggapi pernyataan Uniriva ini bro? Silahkan bro. Ya, mari kita sama-sama kita melihat Matius 24. Matius 24 ini unik perkataan Yesus karena nubuatan.
Contohnya, Matius 24 ayat 1 dan 2 itu nubuatan yang segera terjadi di mana bait Allah kedua itu dihancurkan pada tahun 70 Masehi, sekitar 30-an tahun setelah Yesus naik ke surga. Nah, kita melihat lagi di dalam Matius 24 ya, ayat 3. Mulai dari ayat 3 sampai ke bawah. Ya, itu dapat kita lihat bahwa konteksnya itu Yesus berbicara mengenai tentang akhir zaman. Perhatikan di dalam ayat 15. Saya mau kita semua perhatikan di ayat 15. Jadi apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Yesus sudah bilang, hendak perhatikan itu. Pahami karena di dalam Daniel 9 ayat 27 dan ayat 26-25 itu menunjukkan sistematika tentang kapan ini akan terjadi. Jadi ini berbicara tentang akhir zaman. Kalau belum ngerti tentang Daniel, nggak mungkin ngerti tentang ini. Maka itu pantas saja, wajar saja dia nggak mengerti tentang ini. Karena dia tidak mengerti tentang bahwa ini adalah akhir zaman. Bahwa di akhir zaman nanti ada orang akan mengaku dirinya Tuhan. Akan ada orang mengaku dirinya Mesias. Tetapi dikatakan orang yang mengaku seperti itu, orang yang mengaku dirinya mulia dan dimuliakan. Layaknya harus didengarkan dan paling benar. Itulah pekerjaan si pembinasa keji. Dan itu akan ada. Kita bisa melihat keadaan dunia sekarang ini. Orang sudah tidak bisa berpikir mana debat positif yang menghasilkan hasil positif dengan debat untuk membuktikan siapa yang kalah. Padahal proses debat itu, jadi segala proses sekarang sudah orang tidak mengerti kompetisi itu untuk menghasilkan yang positif. Maka itu kita nggak perlu heran bahwa sekarang banyak terjadi saling negatif, saling menjatuhkan, saling sikut sana, sikut sini. Orang sesama iman tidak sama dengan iman juga sama saling menjatuhkan. Ini adalah proses jalan ke sana akhir zaman itu. Jadi Matius 24 jangan dikatakan bahwa itu pada zaman kegerejaan. Karena beda. Belajar sistematika yang beda antara eklesiologi dengan eskatologi. Itu beda zamannya. Ya. Jadi demikian dari saya. Terima kasih, Mbak. Ya bro, pertanyaan yang ketiga bro. Unriva menyatakan bahwa Yesus mengingatkan untuk berhati-hati terhadap orang Farisi dan ahli Taurat. Dan menurut Unriva, Paulus ada dalam golongan orang-orang tersebut. Dan Unriva mempertanyakan, kenapa sekarang malah jadi domba Yesus? Dan Unriva bahkan menuduh Paulus ini menyamar sebagai domba, padahal serigala. Yaitu dia mengutip dari Matius 7 ayat 15 bahwa Yesus menyatakan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang padamu dengan menyamar seperti domba. Dan Unriva menyatakan Rasul Paulus seperti itu, menyamar sebagai domba, padahal dia adalah seorang seperti serigala. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini bro? Iya, thank you bro. Harus diperhatikan sekali. Matius 7 itu ya berkata bahwa tentang orang Farisi dan ahli Taurat itu pada saat itu bukan secara personal. Jadi artinya bukan secara setiap orang yang adalah Farisi dan ahli Taurat itu terkutuk dan tidak bisa bertobat. Bukan. Tetapi karena pada zaman Yesus, pada saat Yesus berada di situ yang dia hadapi, banyak orang Farisi, banyak ahli-ahli Taurat yang setiap hari berada di bait Allah, berdoa, berpuasa, mereka baca gulungan kitab, tapi buahnya kacau balau. Yesus mengingatkan bahwa waspadalah terhadap nabi-nabi palsu, orang yang kelihatan agamis, orang yang kelihatan pakai atribut agama, tapi anarkis, tapi buahnya jelek, ngomongin orang, rendahin keyakinan orang, ya itu buah. Bukan tidak boleh dibicarakan, bicarakanlah, beda diskusi dengan
intimidasi. Beda. Kalau Anda merasa menjadi suatu pertanyaan tentang Kristen, bertanyalah secara personal. Kalau ini kan sekarang beda, buahnya beda. Buahnya buat video kita paling benar di sana. Ya, kalau nggak mengerti ya tanya, gitu. Nah, Yesus sedang sampaikan bahwa nabi palsu ini itu terlihat dari buahnya. Ya, buahnya apa? Buahnya kalau dia eh, beratribut agamis dan sebagainya, tapi kelakuannya, buahnya, pemikirannya, hatinya itu tidak sesuai. Itu nabi palsu namanya. Nah, sedangkan kalau dikatakan Paulus, bagaimana kita melihat pelayanan Paulus yang diakui oleh otoritas para rasul, penulisan-penulisannya juga ya yang diilhamkan oleh Tuhan kepada Paulus menurut hikmat Paulus. Itu buahnya jelas sekali, tidak sama sekali bertentangan dengan Kristus dan bukan nabi palsu. Kalau ia nabi palsu, ia sudah ditentang oleh para otoritas saksi hidup Yesus secara langsung, yaitu 12 rasul. Sementara itu tidak terjadi. Bahkan Petrus di dalam surat 2 Petrus, Petrus mengakui bahwa Paulus saudara seiman kita. Dia dikaruniakan oleh Allah, diilhamkan oleh Tuhan menurut hikmat untuk menulis. Sehingga tulisan Paulus itu, kalau tidak dimengerti, itu dapat diputar balikan oleh orang lain. Kalau tidak diperhatikan benar-benar. Itu jelas sekali. Jadi saya nggak heran mengapa banyak orang mungkin non Kristen yang yang membenci Paulus. Karena kalau tidak mengerti, lihatnya lo Paulus kok menolak Taurat gitu ya. Itu sebenarnya Paulus tidak menolak Taurat, baca yang benar gitu ya. Ya karena memang tulisan Paulus itu perlu pembelajaran yang dalam untuk memahaminya. Karena dia adalah orang pintar. Sekali lagi, firman Tuhan adalah ilham kepada para penulis yang tidak menjadikan manusia itu robot. Tuhan melibatkan karakter manusia, gaya penulisan, pengetahuan, tingkat pengetahuannya, ya. Bukan didikte atau jatuh dari langit. Kalau didikte itu ya sama saja kita bukan manusia, kita robot. Ya, karena kehendak bebas itu diambil. Oke, jadi demikian. Jadi ini tidak bisa ya untuk Paulus ya, karena dasarnya Paulus adalah Kristus. Sementara nabi palsu dasarnya bukan Kristus. Jadi nggak cocok Umi. Maaf Umi. Demikian. Ya bro, pertanyaan berikutnya merupakan pertanyaan terakhir, dan di pertanyaan ini Umi mencoba untuk membuktikan bahwa Rasul Paulus ini betul-betul adalah seorang serigala yang menyamar menjadi domba. Dia mengutip dari pernyataan Rasul Paulus di Roma 11 ayat 1. Dia bilang, ya, di situ dituliskan bahwa Rasul Paulus dari keturunan Benjamin. Padahal di Kejadian 49 ayat 26 ada pernyataan bahwa keturunan Benjamin ini seperti serigala. Gimana bro menanggapi pernyataan Oni lagi bro? Silakan bro. Ya, sekarang saya tanya kepada Anda. Ular itu baik apa jahat? Anda tidak bisa mengatakan bahwa kalau ada kata serigala konotasinya pasti jahat. Nggak bisa. Sekarang saya tanya, ular itu baik atau jahat? Kalau Anda jawab baik, saya tanya, kenapa ular dihindari kalau dia baik? Kalau Anda jawab ular itu jahat, kenapa ular itu dibutuhkan oleh para petani? Dibutuhkan oleh para sebagian orang untuk termasuk dalam khasiat pengobatan. Saya tanya seperti itu. Jadi Anda tidak bisa, oh ini saya buktikan ini ada kata serigala konotasi negatif. Itu terlalu anak kecil. Yang hanya melihat, ada itu, ada ini, ada itu. Tidak dikaji, tidak dipikirkan.
Ya, kalau orang dewasa itu berpikir, orang dewasa itu mengkaji, orang dewasa itu lebih matang dalam dalam memahami apa dalam makna dari sebuah kalimat, apa makna dari sebuah kata. Ya, maka kenapa orang kalau kekanak-kanakan cepat tersinggung? Karena dia nggak bisa memahami makna. Tapi kalau orang yang dewasa, dia lebih bisa memahami makna. Sehingga dia tidak berfokus kepada kata-kata saja. Maka itu orang yang kalau dewasa tidak cepat tersinggung. Jelas di dalam Kejadian 49 ayat 27, Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam. Pada waktu pagi ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ayat 26 dikatakan ini adalah berkat dari Tuhan. Yang artinya suku Benyamin ini adalah suku yang kuat. Adalah suku yang kuat. Dan kita bisa melihat bahwa pada waktu petang ia membagi-bagi rampasan. Artinya dia seperti serigala yang memang tidak egosentris. Ini berkat dari Tuhan. Jadi Anda mau konotasikan ini negatif nggak bisa. Memang kenapa kalau Paulus adalah suku Benyamin? Apakah itu salah? Apakah Anda setuju bahwa suku ras antar golongan diciptakan oleh Allah untuk satu dibenci, dikutuk? Allah tidak mencipta semua manusia untuk diberkati. Sehingga Anda memakai antar golongan itu. Oh, ini orang Benyamin, dia serigala. Coba Anda pahami dulu. Nah, baik-baik. Ketika Anda berbicara kepada orang awam, orang orang non-Kristen memang tidak belajar Alkitab, maka mudah saja Anda bohong-bohongi mereka. Saya masalah dengan itu, saya tidak masalah. Silakanlah berbohong yang banyak. Tetapi kembali itu menunjukkan buah Anda. Bahwa Anda menyiarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan makna. Menyiarkan sesuatu yang tidak sesuai dengan makna adalah sebuah aktivitas yang kita namakan fitnah. Jadi kalau Anda menyiarkan tentang Kristen tidak sesuai dengan makna orang Kristen, Anda sedang melakukan fitnah terus-menerus, fitnah terus-menerus. Sehingga saya mau nanya, apakah demikian Anda diajarkan oleh keyakinan Anda untuk memfitnah orang lain? Demikian. Thank you, bro. Ya, thank you bro sudah menjawab setiap pertanyaan pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri perbincangan untuk hari ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengarkan video ini, silakan bro. Ya, yang saya ingin sampaikan pada akhirnya adalah kembali harus punya dasar yang kuat. Kalau tidak memiliki dasar yang kuat di dalam firman Tuhan, maka tidak mungkin. Meskipun Anda menganggap iman saya kuat, iman saya sudah dewasa rohani. Anda bisa beranggapan seperti itu. Tapi kalau Anda nggak ngerti firman Tuhan, sama saja Anda cilik rohani. Saya berkata seperti ini dengan ada dasar Alkitabiah. Bahwa yang namanya iman itu bertumbuh melalui faculty of hearing. Dari pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran itu bukan hanya dengar ke kanan keluar kiri. Tetapi tuliskan faculty of hearing. Yang artinya memang mendengar untuk melakukan suatu pembelajaran. Jadi itulah salah satunya memang untuk memiliki iman yang kuat. Nah, tanpa faculty of hearing terhadap firman Tuhan, kita nggak punya dasar. Kita nggak punya pemikiran yang baik dan benar. Semua hanya berdasarkan intuisi, semua hanya berdasarkan pengalaman pribadi saja. Sementara setiap manusia pengalamannya beda-beda ya. Lalu gimana pengalaman manusia yang dinamis dipakai sebagai acuan? Nggak bisa kan? Harus pakai yang stabil dan prinsip sebagai acuan. Jadi kembali kepada kita semua, saya berdoa, saya berharap supaya kita memiliki dasar fondasi yang kuat seperti Yesus katakan membangun rumah di atas bebatuan.
bukan di atas pasir. Terima kasih, Bro. Demikian. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara diberkati dengan video ini, jangan lupa untuk share kepada setiap orang yang Bapak Ibu kenal, supaya semakin banyak orang bisa mengenal kebenaran firman Tuhan. Dan juga jangan lupa mendukung channel YouTube ini dengan cara subscribe channel ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.